فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadisnya yang dinukilkan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab Raf'il ilmi wa dhuhuril jahli, bab diangkatnya ilmu dan mulai nampaknya kebodohan. Kita lihat syarahnya, disimak baik-baik, halaman 116. Qala al-mu'allifu asbahullah qauluhu rahimahullah bab raf'il ilmi wa dhuhuril jahli, ay inna dzalika kainun la mahalah. Bahwasannya hal tersebut benar-benar akan terjadi, tidak mustahil. Bukan perkara yang mustahil, tapi perkara yang benar-benar akan terjadi. Di akhir zaman nanti ilmu diangkat dan yang tersebar hanya kebodohan. Orang-orang yang berilmu tidak ada lagi, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjumatu kama yara al-qari' ma'khudatan min al-hadis. Dan terjemahnya ini, pembahasan ini, bab ini, sebagaimana seorang pembaca melihatnya, diambil dari hadis. Kama hiya 'adatul Imam Al-Bukhari rahimahullah, sahih. Jadi bab-bab yang beliau letakkan ini menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari, kalau antum mau tahu fikihnya beliau, bagaimana beliau fakihnya dalam memahami hadis, babnya itu. Karena babnya, tarjumah itu bab, maksudnya babnya itu yang beliau letakkan itu seringnya diambil dari hadis yang beliau sertakan di bawahnya. Paham? Antum perhatikan aja. Nah, ada semacam potongan dari hadis yang jadikan bab. Sudah pahami? Nah, makanya beliau sebutkan di sini, kata Syekh Zaid, kama hiya 'adatul Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana hal ini kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau meletakkan bab tersebut diambil dari potongan atau ringkasan hadis yang disebutkan di bawah babnya. Jadi pahami? Nah, kita lihat. Disimak baik-baik. Wa ma'na qauli Rabi'ah zahirun, dan makna ucapan Rabi'ah yang kemarin kita baca, la yanbaghi li ahadin 'indahu syai' min al-'ilm an yudayyi' nafsahu. Makna ucapan Rabi'ah zahir, nampak sekali. Wa huwa anna man a'tahu Allahu syai'an min al-'ilm la yajuzu lahu an yuqassir fi sya'nihi aw yaktumahu bal yaruddu bihi al-jahl. Masyaallah. Wa yansuruhu fi an-nas hatta la yafshu al-jahl wa tantamis ma'alimul 'ilm asy-syar'i fayaksuru al-fasad fil ard. Masyaallah, lihat ini. Kata beliau, makna ucapan Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman al-ma'ruf bi Rabi'atul Ra'yi. Nah, barakallahu fiik. Kata beliau tersebut, perkataan beliau zahir, nampak jelas. Apa maknanya? Bahwasanya barang siapa yang Allah Taala berikan kepadanya sedikit dari ilmu, la yajuzu lahu, enggak diperbolehkan baginya an yuqassir fi sya'ni, enggak boleh bagi dia meremehkan keadaannya. Dalam artian, wah, ilmu sedikit enggak usah disebarkan, disembunyikan saja, jangan. Haram menyembunyikan ilmu dalam kondisi diperlukan, haram hukumnya. Karena sudah jelas para ulama, ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Penundaan penjelasan ilmu di waktu diperlukan, dibutuhkan enggak boleh. Mafhum? Bahkan ancamannya berat. Man su'ila an ilmin
fakatamahu aljamahullah yaumil qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikan ilmunya, sengaja disembunyikan padahal diperlukan, maka apa kata Rasulullah SAW? Niscaya kelak dari kiamat dia akan sumbat mulutnya dengan apa? Dengan tali kekang dari neraka, waliyadzubillah. Yang tahu tali kekang ya, tali kekang yang biasanya dipakai untuk mulut, yang ada di mulut kuda itu, tarik itu, paham ya? Nah itu nanti kalau orang yang punya ilmu kok disembunyikan ilmunya, waliyadzubillah, ibaratnya seperti itu, paham ya? Nah disumbat mulutnya dengan tali kekang dari neraka, waliyadzubillah. Mafhum? Ngeri sekali, barakallahu fiik. Kemudian kita lihat berikutnya. Bahkan kata beliau, tidak boleh dia meremehkan terhadap keadaan ilmu tersebut dan menyembunyikannya. Bal yaruddu bihil jahl, bahkan harus dia menolak dan membasmi kebodohan dan menyebarkan ilmu tersebut finnas, di hadapan manusia, hatta la yafshu al jahl. Tujuannya apa? Hingga kebodohan itu tidak tersebar merajalela. Wa tantamis ma'alimul ilm syar'i, dan agar tanda-tanda ilmu syar'i ini enggak terhapus. Tujuannya itu. Fayaksuru al-fasad, yang akhirnya banyak kerusakan fil ardi, muka bumi. Karena kalau ilmu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kebodohan, tentunya kerusakan di mana-mana. Paham ya? Nanti sebutkan hadis yang sering Anda dengar itu, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya, jawab, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Menyesatkan dan sesat mereka. Wal'iyadzubillah. Dan tentunya hal ini juga mirip dengan perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah yang dinukilkan dalam Sahih Muslim juga, dan juga di Muqaddimah Sunan Darimi, di Muqaddimah Sunan Darimi beliau mengatakan at-tamassuk bi sunnati najah fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa nashul ilmi sabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Itu kalamnya bagus sekali. Jadi berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci apa? Kunci keselamatan. At-tamassuk bi sunnatin najah, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Kemudian beliau melanjutkan, na'am fanashul ilmi sabatud din wad dunya, maka menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, sumber kokoh agama dan dunianya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih, dan ketika hilangnya ilmu, hilang semua kebaikan tadi, bayangkan, dunianya hilang, kebaikan dunia hilang, kebaikan akhirnya hilang, wal'iyadzubillah. Makanya ilmu ini jangan pernah diremehkan ya. Sekecil apapun, walaupun hanya sedikit, antum bisa dakwakan, bisa sampaikan kepada orang lain, sampaikan. Dan jangan pernah maksa di dalam mendakwakan ilmu. Cukup antum sampaikan apa adanya, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Nanti kalau dia paham, mendapatkan hidayah, walhamdulillah. Kalau belum menerima, terus jangan pernah putus dalam berdakwah. Terus didoakan agar mendapatkan hidayah. Dan jangan maksa, ingat, jangan maksa, karena banyak orang-orang yang berdakwah dengan cara maksa, manhaj ilzami namanya, prinsip yang model maksa, harus, kalau enggak kata-kata, itu kurang tepat. Paham? Karena semuanya sudah apa? Diatur dengan dalil. Kita ini tidak mampu menguasai hati manusia. Hidayah manusia, hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taruhlah antum atau kita berdakwah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, hanya satu orang saja yang kenal sunnah, kenal Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada banyak pengikutnya nggak paham tauhid, masih suka geleng-geleng kepala, perkara syirik pun dia gemar melakukannya, padahal puluhan tahun dia berdakwah. Tapi ini orang yang di sunnah ini, dia sabar dan berdakwah, pelan-pelan, berlahan-lahan, hanya mendapatkan 1 orang 2 orang, tapi paham Al-Quran dan As-Sunnah, paham tauhid yang benar. Apa kata Rasul SAW waktu itu ketika beliau menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Artinya apa? Sungguh kalau seandainya Allah telah berikan hidayah 1 orang saja dengan sebab dakwahmu, dengan sebab tanganmu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Bayangkan, onta merah itu onta harta kekayaan orang Arab. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya sabar dalam dakwah. Jangan terburu-buru, baru dakwah sebentar langsung pengen apa? Pengen banyak peserta, mencari dukungan, mencari backingan, mencari followers. Allahul musta'an. Dakwah sana kemari bukan mencari ridha Allah, tapi mencari apa? Naam, wajah manusia, wal'iyadzubillah.
Allahumma sallim sallim. Walaqad bayyana an-nas walaqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-ilma syar'i yurfa' fi akhir zaman. Dan sungguh Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya ilmu syar'i nanti di akhir zaman yurfa' diangkat. Fa idza rufi'a al-ilm syar'i, perhatikan 117 itu. Fa idza rufi'a al-ilm syar'i halla mahallahu al-jahl, Allahu musta'an. Maka apabila ilmu sudah diangkat, ilmu syar'i ini, maka ditempatilah tempatnya oleh kebodohan, waliyadzubillah. Jadi ganti, ilmu syar'i dicabut, tinggal kebodohan yang ada, waliyadzubillah. Kalau sudah kebodohan, barakallahu fiik, tidak perlu nanya lagi sudah. Kerusakan di mana-mana, keonaran di mana-mana. Karena ibaratnya kebodohannya kegelapan. Sedangkan kita berjalan di muka bumi ini perlu apa? Cahaya. Orang kalau berjalan tanpa cahaya, tentunya gelap keadaannya. Wa mata dhaba nurul ilmi halat mahallu dhulmatul jahl wad dhalal. Dan kapan hilangnya cahaya ilmu, maka akan diganti tempatnya oleh kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Paham ya? Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Kama huwa ma'lumun anna al-ilma nurun wa an iblis yuhassirul insan itfa'an nur. Ya kan? Naam. Liyatamakkan minhu fi dhulmah wala dhulmata ka dhulmatil jahl. Atau kama qala rahimahullah. Artinya sebagaimana perkara sudah diketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan iblis punya peran dia. Iblis senantiasa menghias-hiasi di hadapan manusia untuk memadamkan cahaya tadi. Kemudian apa kata beliau? Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Dan tidak ada kegelapan yang lebih gelap seperti gelapnya kebodohan. Makanya antum kita ini kalau dengan kebodohan jangan main perhitungan, langsung aja kita padamkan kebodohan tadi. Semangat belajar, hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, hafalkan barakallahu asar-asar para salaf, kuatkan pendirian kita, kuatkan hati kita, sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwahkan. Ingat, ketika mendakwahkan ilmu jangan pernah mengharapkan ridha manusia, mengharapkan gaji dari manusia, mengharapkan amplop manusia, mengharapkan transferan muslimin. Jangan, tapi mengharapkanlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah taala, mengharapkan ganjaran wajah Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya. Tapi kalau orang berdakwah mengharapkan ridha manusia, biar viral, biar menjadi orang yang populer, biar dikenal dengan ustadz nomor 1 misalkan, ya, biar transferannya lancar, saldonya penuh, mencari amplop manusia, Allahul musta'an. Telah tergerus, telah apa? Terkikis niat yang tulus tersebut, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kita ambil lagi, perhatikan. Idla tastanirul uqul walal qulub, dikarenakan akal-akal dan hati-hati tidak akan bercahaya, ya. Tidak akan bercahaya dan bersinar. Walal ard, tidak pula bumi, bituliha. Naam. Ard. Naam, wal ard illa bil syar'i. Maksudnya bumi ini pun tidak akan bercahaya, tidak akan bersinar, panjang dan luasnya bumi ini kecuali dari ilmu syar'i. Paham ya? Seluas bumi, sepanjang bumi ini tidak akan bercahaya, tidak akan bersinar, hati pun sama, akal pun sama, kecuali dengan apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang apa? Yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Bukan ilmu duniawi, tapi ilmu ukhrawi. Paham ya? Yang bersumber dari Rabbil Alamin. Naam, yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Oleh karena itu terus berjuang, berkorban untuk mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Kita lihat kata beliau, fa idza rufi'al ilmu syar'i, maka apabila ilmu syar'i sudah diangkat, wa dzalika biqabdi ahli, yang demikian itu dengan diwafatkannya pemegang ilmu syar'i. Siapa itu? Maksudnya para ulama, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihafalkan hadisnya, fi bayani raf'il ilm. Qala alaihi wassalam, sebagaimana perkataan Nabi SAW ketika menjelaskan diangkatnya ilmu, Rasulullah SAW berkata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini ngeri lah hadisnya.
maknanya ngeri bagi orang-orang yang istilahnya apa? Nanti tidak peduli ilmu dan nunggu nanti dan nanti. Padahal nanti belum tentu ada dan belum tentu ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, jangan nanti-nanti, tapi sekarang. Segera diperbaiki, cari solusi. Kita lihat sini barakallahu fiik, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah mencabut ilmu sekali cabutan. Tidaklah menggenggam ilmu sekali cabutan sebagaimana dicabutnya nyawa-nyawa manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala menggenggam, menghilangkan ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, hingga apabila Allah Ta'ala tidak tinggalkan di muka bumi ini seorang alim saja, maksudnya enggak ada orang alim lagi barakallahu fiik, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia-manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sudah bodoh mimpin. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Karena yang pintar saja mimpin itu banyak tugasnya. Seorang yang pandai, cerdas jadi pemimpin tugasnya banyak enggak? Tugasnya banyak, amanahnya berat enggak? Berat, tanggung jawabnya besar. Ini dah bodoh mimpin lagi. Sudah bodoh mimpin. Itu pun enggak diam sampai di situ. Lihat bagaimana responnya, bagaimana keadaannya. Ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin bodoh. Fasu'ilu fa'aftau. Akhirnya mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh ini ditanya, berfatwa. Bukan diam dia. Kalau dia diam mungkin masih aman lah. Wallah alam misalkan, la adri. Ini sudah bodoh, jadi pemimpin, ditanya jawab, berfatwa tambah ilmu. Akhirnya bagaimana? Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan waliyadzubillah. Allahumma sallim. Pentingnya ilmu barakallahu fiik. Jadi jangan pernah main perhitungan kalau sudah namanya ilmu. Bila antum perlu beli kitab. Jika antum punya rezeki yang luas, kemudian harus fasilitas atau perkara-perkara beli untuk thalabul ilm, bismillah. Jangan main perhitungan sudah. Karena ilmu ini luar biasa keutamaannya. Termasuk amalan yang senantiasa mengalir sampai pemiliknya meninggal dunia, ilmu di antaranya. Terus mengalir turun-temurun. Paham ya? Sehingga barakallahu fiik, kalau sudah bahas seputar ilmu, jangan pernah mundur, tapi tetaplah maju berjuang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wa hadza la budda an yakun, kata beliau, hal ini pasti akan terjadi. La budda an yakuna, la budda an yahsul. Pasti akan terjadi. Li'anal haditsa min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hadis termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dijelaskan di akhir zaman. Sekarang kita ini berada di akhir-akhir zaman ini. Tapi kita nggak bisa memastikan kapan hari kiamatnya. Sekarang sudah banyak para ulama meninggal dunia. Naam, ahlul ilm, ahlul hadis sudah banyak yang meninggal dunia, dan yang beliau sabdakan waktu itu sudah terjadi zaman sekarang. Dan waktu-waktu yang akan datang lagi lebih parah lagi keadaannya. Sekarang masih ada ilmu diajarkan, masih ada ahlul ilm, masih ada para masyayikh, para asatidzah ahli sunnah, sempatkan. Jangan pernah sudah paham sunnah, paham Al-Quran, paham akidah yang benar, mundur ke belakang, banting setir, jangan. Paham ya? Sabar, berjuang, berkorban, istiqamah untuk mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Zat yang Maha Kuasa. Mahum, bukan mencari ridha manusia. Karena ridha manusia suatu puncak yang tidak bisa diraih. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Jadi kalau mencari ridha, jangan mencari ridha gurunya, jangan mencari ridha ustadznya, jangan mencari ridha syekhnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa pun karena Allah, belajar pun karena Allah, dia menghafal Al-Qur'an karena Allah, menghafal hadis pun karena Allah, mencari ilmu, mendakwakan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu semuanya serba ibadah itu karena Allah taala, bukan karena manusia. Allah alam shawabnya kita ambil sedikit tidak masalah. Yang paling terpenting semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin menguatkan kita bahwasanya yang namanya ilmu perlu proses dan perlu perjuangan serta perlu pengorbanan, dan perlu kita kuatkan hati-hati kita dalam mencari ilmu ini. Jangan sampai mundur ke belakang akhirnya tidak berjuang lagi, tapi silahkan dan harus upayakan semaksimal mungkin untuk maju ke depan, minta pertolongan Allah taala agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, kemudian mendakwahkan, kemudian bersabar di atas dakwah tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.